di channel Bapak Toto masih terkait dengan penyesuaian penatausahaan pajak modul bendahara di aplikasi Sakti karena adanya pajak deposit ataupun Cortex. Nah, ini mungkin salah satu slide yang mungkin bisa mempermudah atau istilahnya sebagai panduan untuk menginputkan pajak depositnya untuk uang persediaannya. Nih, pada prinsipnya pencatatan Sakti itu pungutan pajak oleh bendahara itu ya, pertama pencatatan itu per akun pajak dan per kode jenis setoran. Jadi misalkan kalau dia pajak deposit dan jenis setorannya sama, itu bisa dijadikan satu pencatatan. Yang kedua, dasar pungutannya itu bisa melalui SPBY, ada di potongan SPBY. Kemudian selain dasar pungutannya SPBY, itu bisa kita pakai mekanisme dasar pungutan lain-lain. Itu mungkin bisa kita cek video yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ketika kita lakukan pungutan, itu otomatis akan menambah saldo detail kategori pungutan pajak. Mungkin bisa dilihat di BP pajaknya, itu akan bersaldo kalau sudah input pungutan pajaknya. Kemudian saat dicatat setoran NTPN, maka akan mengurangi saldo pungutan pajak. Jadi ketika kita sudah input di Sakti NTPN-nya, berarti BP pajaknya akan berkurang. Kemudian konfirmasi pajak terbentuk pada saat pembuatan LPJ Bendahara. Jadi pada saat di LPJ Bendahara itu nanti kita cek konfirmasi penerimaan negara. Nanti itu kita cek pajaknya, hasilnya, keterangan hasilnya itu not available atau ada. Pastikan itu keterangannya ada. Kemudian mengakomodasi akun pajak deposit dan akun pajak real. Nah, untuk pencatatannya ini ada beberapa kasus ya. Ini seperti ini. Ini pungutan dan setoran pajak yang pertama ya. Istilahnya kayak misalkan model yang pertama ya. Jadi ketika ada SPBY, misalkan SPBY itu ada dua potongan, misalkan PPH dan PPN sebesar 200 PPH 50, PPN-nya 200. Nanti bisa juga diinput di SPBY di satu pungutan di akun pas 11618 100 sebesar 250, yaitu totalnya pakai akun deposit. Kemudian dicatat di pungutannya itu ya satu pungutan 250, kemudian buat billingnya itu satu. Nah, nanti billingnya itu 250 ini, satu NTPN. Oke, itu untuk yang model yang pertama. Ini kalau kita bisa dibilang itu adalah PPH digabung. Kemudian yang kedua adalah perhitungan pajaknya PPH, PPN sama dengan yang tadi, itu dibuat dua pungutan. Yang PPH masuk di SPBY sebagai 411618 SPBY, kemudian dipungut. Ini pakai di mekanisme pungut 411618 150 dan ditambah di pungutan lain-lain, tapi nggak lewat SPBY, di pungutan lain-lain 411618 100 sebesar 200.000. Nanti yang atas 50 dibuat NTPN sendiri, yang 200 dibuat NTPN sendiri. Nanti setoran pajaknya catatnya ini 2 NTPN. Ini kalau kita bisa sering kita lihat adalah PPH yang terpisah. Terpisahnya itu satunya itu diinput lewat SPBY, satunya bisa lewat lain-lain. Kemudian yang ketiga, hampir sama yang seperti tadi, seperti yang di sini, tetapi setoran pajaknya digabung. Jadi billingnya digabung. Jadi ketika billing digabung, pastikan NPWP dan NPWP kode akunnya dan jenis setorannya sama ya, tiga ini. Kalau tidak sama nggak boleh digabung. Jadi secara pribadi saya tidak merekomendasikan ini, tapi ini bisa nanti pada saat di NTPN-nya setorannya nanti kita inputkan satu transaksi tapi nilainya 250. Jadi pada saat kita klik setoran pajaknya itu nanti kita checklist 2 PPN dan PPH. Nah, itu totalnya 250. Itu untuk yang mekanisme ketiga. Tapi untuk yang satker yang mungkin baru, mungkin untuk yang ini mungkin agak dihindari juga ya.
Nah, untuk yang keempat, itu transaksinya pisahnya itu dicatat di pungutan semua. Jadi PPN, PPh, jadi tidak melalui SPBY. Di sini tidak ada SPBY seperti yang di sini. Ini kan lewat SPBY, yang ini tidak ada SPBY, langsung dipungut lain-lain. Nah, ini juga NTPN-nya 2. Kemudian sama yang tadi ini, tapi nanti bayar pajaknya gabung. Sama seperti yang tadi, perlu diingat bahwa untuk menggabungkan transaksi ini pastikan 3 hal, yaitu NPWP-nya sama, NPWP yang sama, kemudian kode akun yang sama, jenis setorannya sama. Jenis setoran itu yang 100 ini. Nah, kalau udah sama bisa digabung. Nanti setorannya di inputnya 1. Tapi untuk yang 3 dan 5 tidak kami sarankan. Kemudian, nah ini sakti itu pajak dipungut, disetor, dicatat dan dilaporkan bendahara melalui LPC dengan akurat, transparan, akuntabel dan mudah. Jadi bagi bendahara pengeluaran memang kita harus mulai terbiasa dengan akun deposit dan penginputannya. Jadi kalau misalkan ini ya kami sarankan dipakai mekanisme yang 1, kemudian bisa pakai mekanisme 2 sama pakai mekanisme 4. Kalau yang 3 dan 5 ini harus ya istilahnya sudah terbiasa. Mungkin nanti kalau sudah terbiasa dengan Cortex lebih biasa, ini akan lebih mudahkan kita pakai yang 3 dan 5. Tapi untuk yang saat ini di nomor 1, nomor 2 dan nomor 4. Sekian penjelasan kami terkait dengan pungutan setoran pajak akun deposit. Jadi memang mungkin ada banyak video terkait ini karena memang masih ada beberapa informasi tambahan terkait dengan hal tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.